Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang analisis kebutuhan belajar pada mata kuliah desain pembelajaran biologi dengan dosen pengampu Ibu Najah Soleha, MPD. Di sini saya Windy Kurnia Parawita sebagai moderator sekaligus sebagai penyaji pertama, ada Hidiatul Fitri sebagai penyaji kedua, Endang Febriani sebagai penyaji ketiga, dan yang terakhir Diana sebagai penyaji terakhir. Analisis kebutuhan belajar. Belajar dapat diperoleh dari siapa saja dan apa saja, baik yang sengaja dirancang maupun yang diambil manfaatnya. Konsep ini mengandung arti bahwa apabila seseorang punya kesadaran dan minat untuk belajar, dia dapat mengambil pelajaran dari siapa saja dan anggota masyarakat lainnya. Bahkan, juga belajar dari media radio yang didengar, televisi yang dilihat, serta tatanan dan lingkungan fisik maupun kebudayaan hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hidiatul Fitri. Baik, selanjutnya yaitu fungsi analisis kebutuhan belajar. Metode need assessment dibuat untuk bisa mengukur tingkat kesenjangan yang terjadi dalam pembelajaran siswa dari apa yang diharapkan dan apa yang sudah didapat. Dalam pengukuran kesenjangan, seorang analisis harus mampu mengetahui seberapa besar masalah yang dihadapi. Terdapat beberapa fungsi need assessment menurut Morrison. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan atau tugas sekarang. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang terkait dengan finansial. Yang ketiga, menyajikan prioritas-prioritas untuk memilih tindakan. Dan yang terakhir, memberikan data basis untuk menganalisa efektivitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu, terdapat 6 macam kebutuhan yang biasa digunakan untuk merencanakan dan mengadakan analisa kebutuhan menurut Morrison. Yang pertama, kebutuhan normatif. Yang kedua, kebutuhan komparatif. Yang ketiga, kebutuhan yang dirasakan. Dan yang keempat, kebutuhan diekspresikan. Yang kelima, kebutuhan masa depan. Dan yang terakhir, kebutuhan insidental yang mendesak. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Hidiatul Fitri, yaitu tahapan-tahapan dalam analisis kebutuhan belajar. Glasgow menggambarkan need assessment dalam bentuk kegiatan yang dimulai dari tahapan pengumpulan informasi sampai merumuskan masalah. Sedangkan Morrison menggambarkan need assessment dalam bentuk kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai membuat laporan akhir. Adapun bentuk langkah-langkah need assessment menurut Glasgow, yang pertama, tahapan pengumpulan informasi, yang kedua, tahapan identifikasi kesenjangan, yang ketiga, analisis performa, yang keempat, identifikasi hambatan dan sumber. Selanjutnya, identifikasi karakteristik siswa. Baik, selanjutnya sumber dalam analisis kebutuhan belajar. Secara umum, ada 2 macam jenis analisis kebutuhan. Yang pertama, analisis kebutuhan akademik, dan yang kedua, analisis kebutuhan non-akademik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you for attention. Bagi teman-teman yang belum mengerti, silahkan ditanyakan di LMS, WA, atau Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.